Itemnya kayaknya berapa detik, Pak? Wah, Bener, ngeblank. ngeblank. Gua ngeblank. Puyeng Iya, gitu. bener Ya. ya? Ngeblank bener. Wah, gila cuy. Ngeblank. Itu lu pasti ngeblanknya setengah Ngeblank mati sumpah tuh, cuy. langsung diem. Diam aja, dia ngelanjutin ngomong abis itu Kayak shock pulang. gitu, kayak shock gitu kan. Shock bener. Mau ngelawan. Udah nggak ada pikiran aja langsung pindah alam gua. Gua udah pindah alam anjing. Itu kalau yang waktu Hulk lagi datang, Iya. terus gini, terus hilang tuh. Iya. Weh. Iya benar. Balik lagi ya kan. Gua balik pindah lagi alam gitu. itu. Untung aja Iya, gua iya, kayak iya, iya, Dokter iya. Strange. Dokter Strange gitu, Dokter Strange anjing. Kan lu ngebul mulu digampar guru lu. Oh iya. Iya kan? Dituduh. Oh iya, plaster. Atau enggak diganti benang. Ini senar kalau dulu senar. Tapi senar bass ya. Wah, gede dong. Gede dong. Genda. Gede dong. Kalau senar bass. Gede dong. Apa kabar, Pak? Baik. Apa kabar, Om? Apa kabar semua? Semua sehat. Semua sehat. Gue ada pembahasan baru nih, Pak. Apa tuh? Lagi rame BBG nih. nih. BBG. Kembali lagi ke BBG. Bahan bapak-bapak gibah. ulang. Ngomong. Iya. Ayo deh ngomong yuk. BBG. Bapak Giba. Gue ada pembahasan nih, Bos. Bos. Ya. Bangku. Weh, abangku. Iya, anjing. Marcel. Anak Priuk, Bos. Oh iya benar. Priuk nih, Bos. Iya benar. Jadi lagi rame banget nih di sosial media gua hari Apa ini. Ada murid di daerah Banten ya, kalau nggak salah, dan murid daerah Banten dia itu ketahuan ngerokok sama kepala sekolahnya. Ya. Udah gitu dibilangnya kalau dia tuh dipukul apa digampar gitu. Digampar ya. Lu lihat juga ya Gua beritanya. lihat. Nah itu tuh Sorry. Digampar. digampar. Oh, cuma digampar. Iya, wah cuma digampar. Digampar sama diinin katanya. Kata gurunya ya. Di apa sih? Cubit. Bukan dicubit. Dijawil. Gituin belakangnya punggungnya. Oh gitu. Totok. Ditotok. ya. Diam enggak dia? Enggak. Kalau diam enggak akan viral. Iya kan. Kalau ditotok itu kan Langsung diam ya. Wah, kayak film Yoko. Kayak film Yoko ada bibilungnya. Anjing. Angkatan tahun berapa gua? Iya, nah itu tuh dia ya kena masalah itulah. Terus siapa yang kena masalahnya? Ya anak muridnya. Anak muridnya kena masalah. Ketahuan merokok, terus akhirnya digampar lah itu sama kepala sekolahnya. Nah, yang ngebikin jadi kayak kisruh nih di sekolahnya, sampai akhirnya ada bilang, iya soalnya attitude-nya Bu, apa-apalah gitu, sampai nyambungnya ke situ, dan jadinya orang tuanya si murid itu ikutan untuk kayak ngebela si anak karena anaknya dipukul lah sama kepala sekolahnya. Cuma yang gue pikirin berarti anjay, semua sosok pasal kan. Berarti penganiayaan. Padahal gue menungguin itu sebenarnya. Enggak, gue nggak mau so tahu. Pasal penganiayaan berarti. Iya. Pasal penganiayaan. Iya. Terus. Nah, terus yang gue pikirin cuma gini. Lah, kan tetap aja mungkin gimana ya? Anak lu kan juga salah ya. Terus lu kok Bukan juga salah. Anak lu telak-telak salah. Anak lu telak-telak salah. Terus udah gitu mungkin ya orang tuanya kali ya nggak suka kalau gurunya menegur dengan cara itu. Ya. Tapi harusnya dilihat juga tuh orang tuanya juga mikir nih harusnya nih, kalau menurut gue orang tua harus juga mikir nih, lah anak lu juga salah. Kenapa anak lu, mungkin aja anak lu merokok pada saat masih pakai baju sekolah ya kan? Di sekolah kok. Di sekolah. Di sekolah ngerokok. Oh, ngerokoknya di sekolah ya, itu. Nah itu kan yang jadi masalah juga kan, mungkin aja membuat citra buruk sekolah ya kan? Enggak. Kalau di luar sekolah iya. Di dalam sekolah enggak. Siapa yang mau lihat dalam sekolah? Buat citra buruknya.
orang tua murid yang lain. Tidak Kalau ada? lagi nganter anak ke orang sekolah. lagi ngumpet di dalam sekolah. Gimana? Nih ngerokok di ujung-ujung yang tidak terlihat terus ngerokok gitu. Siapa yang lihat? Oh iya, siapa ya penjaga sekolah? Menjaga Kalau- sekolah terus sebarin gosip ke seluruhnya gitu kan. Iya. Yang menyebabkan tidak baiknya nama sekolah si pengurus sekolah. Oh iya. Jadinya kesebar kemana-mana ya? Iya kan? Iya. Kalau itu tidak tersebar, diselesaikan baik-baik mungkin tidak masalah. Oh iya, harusnya. Sama seperti itu juga kayaknya setahu gua tapi ya. Itu viralnya yang gua tahu cuma cuplikan video kan ya. Karena ada yang videoin. Ya, ada yang Ya, video bener ini ya? dari Iya, orang tuanya ya. Maksudnya kenapa gue coba bilang digampar? Kayaknya dulu gue lebih parah deh pak. Lebih parah, Pak. Iya. Lebih parah, gue juga lebih parah. Tapi nggak di videoin Iya. teman-teman gue gitu. Videonya pun kalau di videoin kerenyak-kerenyak kali ya. Ya kan, Goyang-goyang. Iya, 3GP yang masih dipegang gitu. Iya, benar. Kayaknya bakal rame dulu, tapi kayaknya gue biasa-biasa aja deh. Apa dilihat dari generasi nggak sih Pak? Kayak gitu Pak? Nggak ada. Kalau gue dari perubahan pola pikir. Perubahan Kalau pola gua. pikir. Ya, perubahan pola pikir. Maaf ya kalau kita bilang ibu yang marah sama guru yang mukul anak ibu pasti kecilnya pernah dipukul. Betul. Jujur, guru-guru dulu gua bukan bilang bahwa itu dibenarkan ya. Gua nggak bilang itu. Tapi kita dididik dengan keras. Betul. Sehingga kita jadi orang yang punya adab juga. Iya. Menghormati. Guru, betul. Nah kalau coba diurutin contoh nih, gue lagi ngerokok. Terus iya pak ini, terus gue bohong, kamu udah kasih tahu bohong ini. Terus bapak maunya apa? Ditabok gue. Salah nggak gue? Iya. Salah kan? Ya maksud gue ditaboknya pun salah. Pokoknya tetap Kita nggak salah. ngomong Tidak bilang nggak membenarkan. salah ya. Kita Iya, tidak iya, membenarkan dua-duanya. Tapi menurut gue jadinya ya udah pak kalau gitu. Kalau kadang ya gue berpikir kalau jadi guru gue telepon bapaknya terus gue bilang pak gini tadi tuh saya mau gambar nggak jadi. Bapak bisa ngegampar anak bapak depan saya. Biar puas ya, biar puas ya. Iya gue. Tetap dalam hati kan untuk ya manusia. Karena kayaknya gue akan melakukan sebuah hukuman yang jelas di sekolah juga. Jadi jangan ada yang tiru gitu loh. Ke anak Betul, gue. ada Tapi contohnya. juga bukan langsung mukul juga. Iya. Tapi dulu kan kayak kalau kita bahasnya itu udah beda ya. Pola pikir karena gini ya. Maaf nih, ini nggak cuma terjadi di guru. Tapi Ada orang tua yang nyentil anaknya, oh iya. mukul anaknya. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga kan sebenarnya itu kan kekerasan. Betul. Ada pasalnya ya. Betul. Kekerasan dalam rumah tangga yang di mana itu pun pidana. Semuanya berarti ada hukumnya ya? Ya. Balik lagi nih, yang tadinya itu dibilang pola pikirnya adalah mendidik menjadi sesuatu yang katanya didikannya harusnya tidak seperti itu. Itu kan perubahan pola pikir nih. Pola pikir itu jadi berubah dikarenakan yang tadinya itu kita bilang bahwa sebenarnya ini pembenaran dari guru-guru yang dulu bahwa ya kan saya mendidik, Pak. Iya. Kasar atau tidak, keras atau tidak, dulu makanya kita bilang ada mungkin sampai sekarang ya guru killer sama guru yang tidak killer lah ya. Betul. Biasa lah gitu. Buat kita kayak ya udah aja gue salah, Cok. Lu akuin aja lu salah. Iya, benar. Gitu. Lebih ke anak-anak ya yang gua baca, sorry ya nanti kalian lanjutin ya itu karena yang gua baca sampai titik di mana itu thumbnail soalnya yang gua baca sampai satu sekolah tuh mogok sekolah Ya, gitu anak-anaknya betul, gitu. Betul, satu kelas. Nah, Iya, gue lihat enggak, tuh. buat gue yang salah orang-orang tuanya yang lain anjing. Iya. Kenapa? Loh, Bener-bener. Maksud gua gini ya, lu mau marah boleh. Tapi kan anak-anak lu butuh sekolah, butuh belajar. Betul. Iya. Itu juga tidak boleh dikesampingkan loh. Iya, itu Betul. dia harus kan. Iya, kalau mau nggak usah mogok pindah sekolah. Betul. Iya, gue setuju Iya tuh. kan? Iya. Jadi biayanya lu yang tanggung. Heeh. Bukan terus lu protes A, B, C, D, E. Enggak gitu, coy. Iya, kalau lu mogok kan lu mau mogok sampai kapan? Sampai kenaikan kelas? Ya Iya. nggak naik semua dong. Naik semua anjing. dong. Iya. Sedangkan kasusnya cuma sama satu orang, sama satu bapak, sama satu wali murid. Iya, gitu-gitu iya, loh, iya, maksud gua. iya, iya. Nah kalau mau kayak gitu adakan seluruh rapat. Heeh. Ya kan bersama orang-orang tua murid. Betul, semua. betul. Emang Gitu. emang paling benar tuh harusnya ketemu ya, Pak? Yeay. Bener gak?
Ketemu bareng-bareng ya Pak ya? Iya kan? Untuk menyelesaikan jadi satu mufakat itu tuh kan gila, harus diulang. bertemu. Videonya di sini. Ya gitu. Di sini. Videonya di sini. Anjing. Iya memang harus gitu. Jadi ngobrol bareng-bareng ya kan dengan kepala dingin itu. Jadi dan buat gua harus tahu bahwa kondisi saat itu seperti apa. Maaf ya kalau tiba-tiba nih gua akan buka nanti cerita perihal gua yang menurut gua kalian akan bilang itu suatu kesalahan. Gua nggak salah, akhirnya gua jadi salah. Dalam kehidupan di mana semua angkatan gua di atas 1 tahun, di bawah 1 tahun jadi saksi. Sampai serame itu. Sampai serame itu coy. Gua pukul-pukulan sama guru. Oh gitu. Iya. MMA. Iya. Iya, gua pukul-pukulan sama guru. Real itu. Kenapa tuh? Jadi gua mau cerita sedikit. Guru olahraga gua itu orang Papua. Ya. Dia lagi ngajar gua. Salah nih gua. Gua bilang ya, gua salah, gua bolos kelas. Oke. Oh iya. Ini semuanya tahu soalnya nih angkatan gua ke atas, angkatan gua ke bawah sampai mungkin alumni ada beberapa yang tahu deh dari situ. Nah itu salahnya lu. Salahnya gua adalah bolos kelas. Ya itu salah ya guys. Karena Bapak satu ini kan udah bilang nih gua salah. Nah, gua salah, gua bolos kelas. Gua ke kelas yang lagi olahraga itu. Oke. Jadi lagi olahraga kan kelasnya kosong. Gua masuk, duduk. Duduk. Mereka selesai olahraga kelasnya. Naik, tiba-tiba ada yang teriak rasis. Ada yang teriak rasis warna kulit. Oke. Gitu. Woi, Ilham. Gitu lah. Ya kan? Gua kaget kan, wih. Siapa tuh yang teriak? Karena di luar kelas. Gua ngumpetnya di dalam kelas coy. Bolos kelasnya di dalam kelas kan gitu. Tiba-tiba gue inget banget nih, kalau kalian ada yang tahu, semoga sehat-sehat selalu Pak. Gue minta maaf banget dan kita udah damai saat itu. Namanya Pak Otus Weau. Gue inget banget, kalau kalian ada yang tahu berarti kalian tahu sekolahnya di mana. Oke. Bapak Otus Weau, orang Papua. Dia naik, dia nyari orang yang manggil dia kayak gitu. Karena itu lantai 3 kan. Sorry gue lupa jelasin, itu lantai 3. Dia naik, terus dia ngelihat gua yang notabene-nya gua bukan anak di kelas itu. Terus dia ngomong, kamu. Dia tuh kalau manggil cowok tuh, kamu biji besar gitu. Oh gitu. Ya kalau kesal. Oh, Biji besar, sini kamu, Bibi, sini. Datang gua, iya Pak. Kita manggilnya Babe. Iya Be, gitu. Iya Be, kenapa Be? Dia di sini spidol Pak, sini papan. Oke. Nggak pakai omong apapun, gue ditampar. Nggak pakai assalamualaikum. Wah. Itu spidol patah. Di sini semua tinta. Sini biru. Cuman tinta juga kan sini. Gue langsung, kenapa? Lu yang ngatain gue hitam kan? Dia bilang gitu. Gue bengong, bukan gua gitu. Dia bilang, iya lu ngapain di kelas ini gini-gini. Wah jadi playing victim nih, maksudnya yang tadinya jadi ngatain hitam jadi ngatain gua salah AB. Jadi iya gua nggak harus di sini gini. Gua debat, bla bla bla. Dah. Gua waktu itu kelas 2 SMA. Gua mau balik ke kelas, udah mau istirahat lah, jam istirahat. Gua mau balik ke kelas, gua bilang kotor lagi baju gua, muka gua, udah gua ke toilet deh gitu. Gua ke toilet. Nah, kan kalau pada ganti baju kan kadang-kadang ada yang ke toilet, ada yang di kelas gitu, cowok cewek ya gitu ya. Datanglah mereka. Manas-manasin sebenarnya. Biasa, tahu kebayang. Manas-manasin. Mereka ini siapa? Teman-teman gua. Oh iya, oke. Teman-teman gua. Ya gua lumayan cukup dikenal sebagai anak yang agak kurang ajar. Oke. Gitu. Ya guru BP itu sahabat banget ya Bu Ibu. Sahabat. Udah bestie ya. Persahabatan bagai kepompong. Jadi singkat cerita, gue dibilang, lu kan gak salah Bi, lu ngomong lah sama dia. Udah anjing, gue malah digampar.
Ya gambar balik lah. Gitu gua mikir Nah. tuh. Mikir, langsung Iya, iya. mikir, bener juga kata teman gua. Tapi gua bagusnya ya nggak bisa dibilang bagus ya guys. Gua mikirnya gini. Gua teriak kan. Tapi di antara kalian ada nggak yang ngatain dia? Diem semuanya. Nggak berani ada yang nunjuk. Iya. Ada satu temen gua. Namanya Musa. Kalau di bahasa Ibraninya kita sebutnya dia Moses. Karena kan dulu gua di sekolah Kristen. Moses gini gua deket. Oh, gua samperin, Mbak. Lalu tadi yang ngomongin babe gini ya, gini. Iya. Oh, gua jambak. Lu anjing lu, gua jambak. Gua bawa dari lantai 3 sampai ke depan dia. Terus gua bilang, ini yang ngatain lu bukan gua. Muka kan udah biru tapi. Iya, iya. Ya, digampar dia. Sama guru gua. Sama Pak itu. Sama Babe. Sama Babe. Kita panggil Babe lah ya jadinya. Nah, sama Babe digampar terus gua ngomong, gua nggak terima. Ini dia lagi ngajar anak-anak kelas 3. Gua kelas 2 kan. Gua bilang, "Ya terus lu kenapa tadi main gampar-gampar aja?" Gua gitu. Terus emang lu maunya gimana? Emang kenapa kalau gua gampar lu? Mata balas mata, nggak pakai banyak ngomong juga gua. Cuman gua bilang mata balas mata. Langsung lah terjadi. Dua gitu. Tapi gua respectnya adalah pulang sekolah, kan gua ngajak dia ribut di luar kan. Lu buka seragam lu, gua buka seragam gua gitu. Yang tadi gua bilang lah, iya, masuk iya, ya. iya. Kenapa gua bilang ini relate banget? Karena di situ. Tapi ini kan yang kasus perempuan. Ini kan laki-laki. Terus gua bilang, ayo kita keluar ini. Ayo kesempatan. Emang perempuan? Perempuan, kepala sekolahnya perempuan. Kepala sekolahnya perempuan. Nah, akhirnya gua ribut lagi luar. Dah, masuk. Pas pulang sekolah dia bilang, kamu pulang sekolah ketemu saya. Wih, jadi lagi nih kata gue nih ya. Kan walaupun udah biru sini merah-merah apa udah nggak jelas lah. Boleh? Kata dia. Dia bilang, saya salut sama kamu. Itu pulang sekolah coy. Saya minta maaf, saya salah. Tapi kamu harus tahu ada satu harga diri saya di depan anak-anak yang lain. Yang saya itu adalah guru kamu. Di situ gue agak terenyuh dan gue minta maaf. Gue langsung peluk Pak. Langsung bergetar jiwa. Gue pulang ke rumah, bapak gue ngeliat muka gue kayak gitu, ini saksi bapak gue. Ada om gue juga. Mereka ngeliat gue kayak gini mana? Kamu kenapa? Dipukul tadi, digampar sama guru. Terus ya udahlah, udah balas-balesan kok. Itu gue. Iya. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Bapak dia waktu itu udah ada. Bapak dia juga sempat ada tuh saksinya di situ. Tapi kan respect kan, maksud gua bagusnya adalah ya itu terjadi pada saat itu, setelah itu langsung kayak ada omongan yang jadinya mufakat itu. Ya, kan? jadi maksud gua gini, tolong dibicarakan saja apapun yang terjadi. Karena dua-duanya jadinya salah. Dua-duanya salah. Ya, Kita tadi ngomong ya, ada satu reaksi dikarenakan ada satu aksi. Gue selalu ngomong begitu ya. Yang dimana ketika lu ngerokok, lu dihukum, lu terima nggak sama hukumannya? Iya betul. Kan nggak ujuk-ujuk dong. Lu baru mau bakar rokok tiba-tiba diambil langsung ditampar gitu aja maksudnya. Pasti kan, kamu gini nih gitu. Iya. Kemungkinan kita nggak ada yang tahu loh ya. Mungkin dia ngelawan. Karena kronologinya lagi ketahuan. Nah, coba. Dia tuh lari. Terus Nah. dipanggil-panggil sama gurunya, diteriak-teriakin gitu lah. Yang which is menurut gua kalau gurunya teriak-teriak kayak gitu ya wajar gitu lah. Dikejar, Iya betul. dikejar. Terus pas di ini ya mungkin agak nyolot juga anaknya. Iya. Jadi kayak digampar langsung. Jadi ya refleks. refleks. Ibunya bilang saya refleks katanya. Saya salah kata dia. Saya Dan gampar. ngaku salah kan? Dia ngaku salah. Anaknya kenapa nggak ngaku salah? Nah itu dia. Kalau ada ya dari kalian mungkin yang tahu dan pernah lihat videonya, gue belum sempat lihat ya. Iya. Gue udah lihat, tapi gue kejadiannya yang ya kejadian detailnya yang nggak tahu. Nggak, maksudnya gini loh, secara ininya, maksud gue, lu kan melakukan sebuah kesalahan nih. Berarti kalau emang lu pengen ini untuk orang tuanya, karena kita juga orang tua ya. Betul. Untuk orang tuanya gue akan pesan. Kalau lu mau anak lu dinormalisasikan untuk merokok di sekolah, lu cari dong. Betul. Sekolah yang membolehkan betul. anak lu ngerokok. Setuju Betul. gue. Nah, ketika anak lu melakukan sebuah kesalahan yang menurut tadi adalah bisa mencemarkan nama baik sekolah dan lain-lain hal, dan sudah dikasih tahu tapi masih nyolot, buat gua cara didik lu juga salah.
anak lu salah, tolong kasih tahu bahwa iya kami salah. Tapi nggak gitu juga dong. Nah ini iya Bu, tapi saya saat itu keceplosan. Itu sudah ada saling memaafkan loh. Betul. Iya, Maksud iya. gua gitu loh. Harusnya Indonesia seindah itu. Iya. Iya. Karena ketika lu melakukan sebuah kesalahan udah telak, Indonesia tuh cuman gampang kok klarifikasi minta maaf. Iya. Iya. Tinggal modal handphone ya. Iya. Minta maaf. Tapi banyak Pak kayak gitu-gitu Banyak yang juga. nggak minta maaf, gue tunggu teleponnya juga nggak nelfon. Hey, masuk. Masuk, Michael. Nah kalau yang kemarin itu ada juga tuh yang gue lihat tuh. Jadi masih kecil anaknya, lu mungkin ada ngeliat deh di Miswar. sosial media gitu. Dia anaknya masih kecil, diomelin sama ibunya karena anaknya itu tuh mukul Mukul ibunya. temennya. Oh, mukul temennya. Mukul temennya yang temennya itu adalah perempuan. Ditanya sama ibunya. Ibunya bilang, ibunya marah ke anaknya. Anaknya tuh dikasih hukuman. Dia bilang gini, kamu dibilang gini, mama tuh nggak pernah ngajarin kamu untuk mukul. Apalagi yang kamu pukul itu perempuan. Damn. Keren. Anaknya cowok. Anaknya cowok. Ditanya, Mukul perempuan. mukul perempuan. Oke. Ditanya, kenapa kamu mukul dia? Ditanya gitu. Karena ini masih kecil ya. Masih kecil. Mungkin kalau udah dewasa hit me. Iya. Harder. Pak, lanjut Tom ini. Tiba-tiba gelap. Nah, terus udah gitu si anaknya itu diomelin lah, pokoknya diomelin, ditanya kan, kenapa kamu mukul dia? Kata ibunya, kenapa kamu mukul dia? Karena dia berisik. Ditanya lagi sama ibunya, emang kamu itu nggak pernah berisik? Dia bilang gitu. Ditanya lagi, emang kamu tuh pernah berisik? Nggak pernah berisik. Pernah. Ada, kalau kamu berisik, ada nggak yang mukul kamu? Nggak ada. Sini ibu. Kenapa kamu kenapa kamu harus memukul dia karena dia berisik, dan kenapa harus perempuan yang kamu pukul? Aku tuh nggak pernah ngajarin kamu untuk tuh mukul perempuan. Oh, orang tuanya udah ngomong gitu. Kayak gitu. Ada, maksudnya itu di video. Di video. Sosial media. Di sosial media. Damn, parenting lu good. Makanya gue bilang, wah oke banget ini. Parentingnya bagus Karena dia banget. bener-bener dia ngomelin itu anaknya sampai nangis memang. Cuma kan dia bilang, mama tuh nggak pernah ngajarin kamu untuk mukul, apalagi mukul perempuan lagi yang kamu pukul. betul. Makanya ditanya, kenapa kamu pukul dia? Karena dia berisik. Lah kamu emang nggak pernah berisik? Ditanya gitu, pernah, ada nggak yang mukul kamu? Nggak ada. Ya udah, ya pokoknya gitu. Makanya gue bilang, wah itu keren sih, menurut gue keren sih. Jadi selain dia, ya gue nggak ngeliat ya, maksudnya VT-VT yang lainnya. Gue rasa sih ibunya, orang tuanya itu pasti udah meminta maaf lah ke anak murid atau ke wali murid yang dipukul sama anaknya itu, tapi dia juga ngasih tahu pembelajaran lah buat anaknya gitu loh. Ya sengaja atau tidak memang itu sudah terjadi penganiayaan. Tapi kan bisa dibicarakan baik-baik. Betul. Karena tadi ya konsep mendidik itu jangan terus disalahartikan. Dia, maaf ya kalau gue bilang, mungkin kalau kepala sekolahnya ngegamparnya lebih dari 7 orang dalam sebulan, lu mungkin wajib pertanyakan. Iya. Tanpa alasan. Kepala sekolah stres. Ya. Itu kepala sekolahnya lu kasih tahu alamatnya di bawah ya. Gue yang samper anjing. Ya kan? Agak singit tuh kepala sekolah tuh berarti. Kalau di film ada tuh film ini Matilda tuh. Anjing, yang series ya. Yang enggak yang sorry, yang kepala sekolahnya gemuk. Iya. Sorry, iya benar. Yang kepala sekolahnya gemuk, menghukum anaknya tuh macem-macem lah, ada yang dikurung di mana. Iya. Itu kejam banget sih menurut gua. Itu nggak ada yang lapor. Oh mungkin nggak ada yang rekam ya. Kebetulan film Pak. Oh, iya. Asu. Jadi kalau lu nonton film yang pakai VPN terus gimana? Dilaporinnya nggak gitu. Nggak gitu. Tapi kalau gue bilang sih harusnya gini ya, bener sih yang lu bilang tadi, lu harusnya tahu dulu nih dari anak lu bener apa enggak. Ya kan? Lu harus tahu dulu nih duduk masalahnya nih. Jangan sampai. Tapi gue lebih penasaran gini dulu. Lu jangan sampai di situ dulu deh, Yud. Gue penasaran. Dari tadi kan ada satu cerita gue, walaupun agak panjang, gue pengen tahu sebenarnya kenakalan lu separah apa yang mungkin bisa menjadi contoh juga gitu loh. Apa ya gue kenakalan gue? Lu pernah dipukul guru nggak? Pernah. Kenapa? Nggak ngerjain apa? PR. Nah, sih bukan ngerokok. Bukan ngerokok. Tapi benar. Dipukul. Terus? Ini pakai lu tau nggak penggaris kayu zaman dulu tuh ada Ya, penggaris ya, kayu ya, yang ya, gede ya, tuh. gede itu, Cok. Betisnya coy dipukul jedar. Waduh anjir.
Nah, ini mungkin yang hampir semua pernah rasakan ya. Ditarik tuh jambang. Ditarik jambang kan. Sakit banget anjing. Itu bukan ketahuan ngerokok loh. Nah, kalau lu? Kalau gue pernah digampar gue di masjid. Jadi gue tuh waktu Gara-gara apa lu? Gara-gara apa? cabulin? Gara-gara apa? Gara-gara apa? enggak. Jadi ini apa gue cerita. Si gurunya namanya Pak Sule. Gue sekolah di SMK. Enggak, ini jujur ya, bukan Sule. Bukan. Sule ya, bukan ya. Yang Sule, bukan. Namanya aja namanya ya, sama. kan ya. Namanya sama. Ini gue bersihin loh, bagus ya. Asu. Namanya gue lupa, sorry. Namanya Pak Sule. Gue sekolah tuh di sekolah semi militer gitu. Jadi Semi-militer? Iya, semi militer. Jadi gurunya tuh kebanyakan Lu kalau masuk TNI. gua belati ya? enggak. Bahkan Enggak, gurunya kalau dari masuk TNI. tuh, masuk dar gitu. Iya, semi militer. Oh iya betul. Semi militer. Iya. Ya, terus. Terus jadi gurunya tuh Pak Sule ini TNI dia. Yang ngajar juga. Zaman itu ABRI. TNI. Udah TNI. TNI kan Oh, 2000 sorry, iya. 2000 sekian. Beda. Beda. Saya kan masih sedikit muda. Zaman gua abri, Tipis, ya benar. tipis doang, alah. Pas lu masuk SMA baru pergantian nama itu. Anjing. Bisa ya. Ya kan pas lu masuk SMK itu baru pergantian Oke, nama. sorry, Terus tiap hari itu biasanya kerjanya ya bukan tiap hari, tiap Senin biasanya apel kan, apel upacara. Terus kalau ada pengumuman tuh apel biasa di lapangan. Nah pertama kita dikumpulin di lapangan semua. Terus karena panas dan kebetulan hari Jumat, Pak Sule bilang gini, kalian mau apel di sini apa di masjid sebelum sholat, kata dia gitu. Ya, anak-anak semua minta di masjid, ya udah di masjid. Jadi biar sekalian sholat Jumat, iya. sholat Jumat. Nah pas di masjid dia ngasih tahu apalah, gue juga lupa kan dia ngasih tahu apa gitu pengumuman. Nah posisi gue tuh bener-bener pas depan pintu gini nih Pak, sama dia berdiri, cuman agak jauh di Depan belakang. pintu masjid. Depan pintu masjid, jadi kan plong kan. Enggak, sorry. Ini di lapangan masjid. Ini di dalam masjid, yang non muslim baru di luar. Di dalam. Di dalam masjid gua. Terus dia lagi ngasih tahu bla bla bla, ada temen gua satu. Ini pasalnya lebih loh, penistaan. Ya makanya gua agak shock gitu gua dengernya. Iya. Enggak, gua lebih ke hukumnya, lu agama coy. Iya. Brengsek ya. Iya. Untuk gua itu non muslim, Bang. Tapi gua jadi lucu sih. Udah antara adab dan agama nih, udah ada dua nih. Udah ada dua nih. Kayaknya gua out aja deh. Terus dia lagi ngomong, terus karena posisi gue bener-bener plong gitu loh ke depan muka dia, walaupun gue cukup jauh lah, sekitar 20 meter mungkin dari dia. Dia ngomong, terus teman gue ada yang Oh, lu ukur 20 meter tuh. kira-kira Udah pak. Dia nggak kelar-kelar. Gak kelar-kelar nih gue cerita. Ada teman gue yang lagi makan keripik, posisinya di belakang tembok, jadi nggak kelihatan kan. Oke. Kan gue waktu SMA itu dipanggilnya Ucok. Loh? Iya, gue dipanggilnya Ucok. Terus dia bilang, cok makan keripik gitu, kode gitu doang. Jangan dengerin Sule gitu, pokoknya kayak kode-kode gitu. Terus gue cuman gini doang. Sip, gue gitu doang Om. Iya. Beres gue ngacungin jempol sama senyum, dipanggil gue langsung, kamu yang cengengesan gitu. Depan gue langsung ngomong, saya Pak. Gitu. Iya, saya nggak cengengesan Kak. Bukan belakangnya katanya. Ya udah gue langsung berdiri kan. Maju sini katanya. Wih, bangor lu ya. Maju ditanya dong ini. Siapa yang lagi ngomong di depan? Bapak. Kepak lu, gue langsung hilang pala gue Pak. Maksudnya Tapi jujur cuy, itu TNI ya. Ya itu TNI tangannya gede banget Pak. Cuy, mungkin ya gue nggak bisa nyamain ya. Iya. Mungkin gue nggak bisa nyamain. Ini guru olahraga si Babe itu orang Papua yang kapal semua kayaknya tuh, kapalan semua tuh. Tangannya tuh semuka ya. guru olahraga lagi kan? Itemnya kayaknya berapa detik Pak? Bener, ngeblank. Ngeblank. Gue ngeblank. Puyeng Ya gitu. bener Ya. ya? Ngeblank bener. Wah gila cuy. Ngeblank. Itu lu pasti ngeblanknya setengah Ngeblank mati sumpah, tuh, cuy. langsung diam aja, dia ngelanjutin ngomong, abis itu Kayak shock pulang. gitu, kayak shock gitu kan. Shock bener. Mau ngelawan, udah nggak ada pikiran aja, langsung pindah alam gue. Gue udah pindah alam anjing. Itu kalau yang waktu Hulk lagi datang, Iya. terus gini, terus hilang tuh. Iya. Weh. Iya bener. Balik lagi ya kan, Gua balik pindah lagi alam gitu. itu. Untung aja Iya, gue kayak kagak Dokter Strange. Dokter Strange gitu, Dokter Strange aja. Abis itu ya udah dia ngelanjutin apa yang dia sampaikan. Abis itu gue ditinggalin. Gak ngomong apa-apa Ya dia. tapi itu didikan militer. Didikan militer mungkin kayak gitu. Dan Karena Tapi kan lu harus tahu lu bagus. salah.
Iya. Ya bagus dalam tanda kutip ya. Quotes Iya. quotes mendidik ya. Iya betul. Ya, karena zaman itu kita seketerlaluan itu, ya, betul. Kayak Senakal itu, kayak ya. tadi mungkin gue digampar dikarenakan ada ras yang tersinggung dari sisi dia, Iya. ya, Walaupun bukan gue, walaupun belum ketemu, iya. Nah kalau yang ini kan agama coy, Iya betul. ya kan, Betul. dan pada saat itu Disiplin juga apel kan. kedisiplinan, Iya, kedisiplinan. yang dia langgar 2 kan gitu. Nah, pantas sih Yang gitu anjing kan temen ya. gue sebenarnya apa? Gue cuman Iya. gitu doang. Ya kan, gitu. Ya kan kayak, dan itu jujur ya maksud gue gini, zaman kita kayaknya kayak gitu jadi ceng-cengan doang. Malah pas beres digambar nih kan, dia cabut kan. Terus pas gue keluar masjid, sepatu gue dipakein Pak sama kelas 3 gitu kan. Gue kelas 1 waktu itu. Wah ini jagoan sekolah nih, berani ngelawan Sule kan gitu. Anjay. Tapi gue bener Pak, gue abis itu tuh ya sampai kan gue ada SMA di atas, lantai 1 itu STM. STM tuh sampai kayak karena kan lapangannya di depannya kelas STM kan. Kan ribut gede itu coy. Apa gitu kan. Ditonton. Pas sudah selesai gua nongkrong, gua keluar, maaf ya jangan ditiru ya. Gua keluar sekolah, gua udah lepas seragam. Dan memang diperbolehkan, jujur di sekolah gua agak sedikit diperbolehkan. Dulu. Dulu. Pas beda. Gua keluar, gua terus bakar rokok. Yang penting di luar sekolah dan lepas Dan baju lepas- kata guru Betul. gua lepas baju keluar ngerokok. Anak-anak udah, "Oh ya bro, nongkrong ya bro, sini bro, wih, kenalan bro." Gitu. Wih, Anak gawat. kelas 2 coy, anak kelas 3 semua. Gila lu. Langsung kayak gitu, Iya, langsung gitu. Langsung rokok habis sebatang, cuma punya 1 batang rokok nih. Salah ya, sekolah udah ngerokok ya. Tapi buat gua rokok sisa sebatang kayak rokok lagi bro. Iya, bener sama. Pas pulang ke basis gue langsung, rokok nih. Soalnya Tapi emang pasti kita tuh punya kenakalan masa SMA lah, apalagi masa kuliah. Wah itu udah nggak habis sih. Sekolah itu bahkan ya banyak yang bilang bahwa kita kangen masa-masa sekolah dan SMA, SMP, SMA, bahkan waktu SD kayak kita nggak mikir apa-apa. Kalian bayangkan nggak? Bahkan kejadian-kejadian yang kayak tadi aja itu sebuah cerita yang buat kita tuh bukan suatu momok yang menakutkan, traumatize, Betul. bahkan bukan aib gitu. Bukan. Terus juga tidak untuk dibanggakan. Betul. Tapi memang kita nakal dan kita pantas menerima itu sehingga kita tahu itu tidak baik untuk kita lakukan dalam kondisi tertentu, tempat yang tidak tepat, Betul. gitu ya. Iya. Di depan orang yang lebih tua atau memang orang yang harus kita hormatin. Hormati. Betul. Nah, itu maksud gua. Iya. Masuk semua ya. Betul, masuk Ke semua. struktur ya itu ya, bahwa di mana ini anak kan sekolah, ngerokok, ngelawan guru, terus dipanggil secara baik-baik gak mau, cabut apa segala macam, gurunya salah, kelepasan dia minta maaf kayak ya udah aja lah kita selesaikan baik-baik dan gak usah seviral-viral itu amat lah. Karena akhirnya jadinya ribut skala nasional menurut gua. Iya. Gua sempat scroll jujur sebelum gua pas lagi tadi lampu merah gua berjalan ke sini tuh gua sempat scroll udah mulai serang-serangan, Pak. Jujur gua udah lihat. Jadi ada beberapa guru yang buka suara. Terus kayak ada beberapa yang jadinya ada kalangan yang maaf ya kalau kita bilang kita nggak salahin juga ya. Komisi Perlindungan Anak atau apa buka suara. Ini apa? Jadi buka suara panjang kayak- ya kayak gitu. Ya perkara manusia lu satu orang bangor dapat sebuah hukuman yang pantas atau tidak kita nggak bisa judge di sana. Ya udahlah. Iya. Tapi kayak kalau gue malah kepikirannya gini. Wah nanti lu setelah lulus sekolah, kenangan yang lu inget ya itu doang kayaknya. Mungkin banyak ya, tapi yang paling gong ya itu. Cuma antara itu karena viral ya. Jadinya ada pro kontra nih. Kalau kayak gini kan kita kan gak ada viral nih. Jadi bahan lucu-lucuan tuh gak? Iya kan? Ya. Kayak jadi kayak lu apa nih kenakalan lu masa remaja dulu? Wah gue gini lucu-lucu nih apa segala macemnya gitu. Ini ada satu momen di mana juga kalian untuk orang-orang yang tua, gua nggak mencoba untuk sok-sokan memberikan masukan ataupun nasihat ya. Ada satu momen di mana gua kutip dari beberapa orang.
Tapi kalaupun tidak, kalian harus mendengar dari gua secara perspektif orang tua dan cara gua didik anak. Oke. Apa tuh? Jadi gini, gua pernah minta anak gua pukul gua di muka sekeras-kerasnya. Ada story behind. Jadi dia lagi main di playground, ada anak bocah itu, gua lagi nge-gym, Pak. Jadi tempat gymnya di sini, gua lari itu sekitar 50 meter, udah gua ukur. Bawa meteran dia. Bawa meteran. Gua ukur pakai kaki. Oh, oke. iya oke. Selangkah gitu ya. Ini tempat gym gua. Ini playground dia. Ya. Ada susternya kan. Telepon. Ini dipukul. Lu tahu apa yang gue lakukan? Gue lari, Pak. Lari ke sana. Yang mana? Yang itu. Oh, orang tuanya mana? Nggak ada, nggak kelihatan dari tadi. Gue panggil manajernya. Manajer playground. Playground berbayar, coy. Yang skalanya luas, gede. Gitu. Gue panggil sini. Penjaga kalian ada berapa? Sekitar 7 sampai 8 orang, Pak, di setiap playgroundnya. Kan ada banyak permainan gitu lah ya. Gitu. Gue bilang, Kak, ada yang lihat gak ini? Coba panggil sini. Iya, Pak, saya lihat. Lihat dong, coy. Terus gue bilang, terus kamu lakukan apa? Ya gini. Iya gini. Kalau kalian tidak bisa melakukan sesuatu atau apa, telepon orang tuanya, pasti kasih tinggal nomor telepon sini. Kalau tidak, kalian kurang ajar. Itu playground di dekat tempat lu gym, berarti di satu mall dong. Salah satu mall sampai sekarang itu adalah tempat playground yang cukup terkenal. Gua akan anggap bahwa mereka melakukan sebuah pembiaran, pembulian yang terjadi gitu loh. Jangan sampai itu terjadi kan gitu ya. Betul. Dan gue jujur gue nggak nyalahin, Pak. Terus gue tuntut, gue marahin, gue nggak. Yang gue cari siapa? Orang tuanya. Gue tungguin. Nggak bisa, Pak, nggak bisa kita hubungin gini. Lu tahu apa yang gue lakukan? Apa? Anakku sini. Kamu dipukul, iya. Dia minta maaf nggak? Nggak. Apa yang papi ajarin? Ya kalau dipukul dia nggak minta maaf, pukul balik. Terus kalau nanti jadi berantem gimana? Ya berantem. Laki ya? Laki sama laki nih, badannya lebih gede. Iya. Kayak misalkan gua Semorde teman kita ya, dan nanti kita jadi narasumber. Iya. Semorde. Maksudnya kita bayangnya Semorde sama Seyudi. Beda. Gitu. Semorde maksud gua. Karena agak gempil yang anak kecil kan, maksudnya, tapi lebih tuanya bisa 2-3 tahun ke atas. Iya. Gue cuma bilang gini, urusan sama papa mamanya urusan papi, nggak peduli. Gitu. Kalau orang tuanya, dipukul sama anak gue, Pak. Pukul, tapi kan dipisahin apa segala macam. Ya udah, saya nggak akan permasalahannya. Tapi kalian tidak layak untuk membuka tempat permainan seperti ini ketika kalian tidak memiliki SOP yang tepat ketika terjadi sesuatu kepada anak-anak yang ada di situ. Karena kami menitipkan anak-anak kami di situ dengan harapan anak-anak kami bisa safe bermain dan happy. Iya, dan happy pasti. Sama seperti sekolah kan. Iya. Didik. Apa segala macam. Tapi buat gua yang disalahin juga jangan literally langsung sekolah. Betul. Sih? Masuk ya? Masuk ya. Dari cerita gue masuk ya. Masuk. Yang di mana ya anak lu aja terus temuin, dudukin, karena gue akan tutup di cerita gue di sini. Kenapa gue nggak lanjutin di situ? Karena abis itu ada satu kejadian yang gue nggak bisa buka. Ini ada usaha orang atau apa ya, ini selalu mau gimanain ya. Buat gue adalah kembali kepada musyawarah. Dudukin, ada yang salah. Dan tidak ada orang yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah. Ketika itu sudah mengakui, sudah saling memaafkan, sudah saling minta maaf, sudah saling memaafkan, kalian cari titik temunya. Nggak usah sok-sokan, sok viral-viral. Iya, nanti juga redup lagi, ya gimana loh. Nah, tapi jadinya, mohon maaf nih,
kita nggak tahu tuh guru-guru itu honorer nggak. Iya itu, jadi ada yang dirugikan ya Pak. Itu Wak, buat gua gini, kalau kan gampang, lu nggak suka sama sekolahnya pindahin. Iya, Pindahin. selesai. Terus kalau dibilang gini, ya udah, saya nggak akan gambar. Gua kasih tahu sama kalian sama guru-guru, langsung saat itu juga keluarin anaknya. Betul. Iya. Dengan catatan anak itu melakukan sebuah kesalahan bla 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 bla, diterima nggak sama sekolah? Harusnya. Belum tentu. Oh kalau dulu iya begitu Pak. Ya kan? Kalau dulu Heeh, iya. kalau iya. dulu iya. Gua kan dipecat juga. Ya. Tapi gini, dipecat karena kita musyawarah, Betul. dibantu nggak masuk ke sekolah Enggak. berikutnya? Kalau gua enggak. Enggak, dalam artian gini, masalah nilainya tipis lah atau apa. Ada yang dibantu sedikit. Ada yang dibantu benar. Nah, Kalau itu sih, benar ada dibantu. sih. Betul. Oke ya, kita Ya. sepakat di situ Gua dulu dikasih nih. rapot kosong. Tuh. Nah, jadi maksud gua apapun itu bantuannya, sekecil apapun, kalian mungkin enggak gua enggak dibantu. Enggak, gua akan terus di situ. Pasti ada kok, Pasti Pak. ada, pasti ada. Pasti betul. ada titik di mana tuh ada satu kata mufakat. Oke, kita udah sakit hati semua, tapi ya udah kita cuma bisa kasih ini. Kalian gimana? Kita mau keluar. Silakan. Udah sampai situ aja, coy. Sampai situ aja. Nggak usah selebay itu untuk lu bilang ini jadi viral. Kasihan guru-guru honorer yang lain. Iya. Kasihan sekolahnya. Hasil sekolahnya. Terus kasihan juga jadinya orang-orang tua murid atau anak-anak lu yang jadinya nggak sekolah perkara satu orang melakukan sebuah kesalahan. Iya betul. Jadi impactnya kemana-mana ya. Impact yang kemana-mana. Iya benar. Gue sepakat sih. Soalnya Nggak kasihan lucu, tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nggak lucu buat gua, Iya. nggak lucu. Kalau dulu tuh ya, gue pernah ada yang gue kenal kayak gitu juga Pak. Jadi dia masalah nih emang sama sekolahnya. Tapi ini cerita dari dia ya. Dia tuh pinter banget. Dia pinter banget. Akhirnya karena dia Badung, ini gimana nih? Ya udah deh. Gue bikinin dia Di suruh Jawa Barat? Bukan, Bandung itu. Dia Badung nih, dia Badung tuh karena bolos-bolos apa segala macam, tapi dia pintar. Akhirnya disuruh bikin paper lah. Paper, disuruh bikin paper. Nah, salahnya dia adalah dia dulu bikin paper ngebahas tentang sesuatu hal yang tidak boleh dibahas di negara ini sebenarnya. Apa? Damn. Gitu. Ya itu panjang lagi lah Panjang ya. Itu itu. panjang lagi lah. Nah, itu maksud gue, tapi kan dianya yang dikeluarkan. Iya sih. Gitu loh. Ya kan? Dia yang dikeluarkan. Ya udah. Akhirnya ya udahlah lu keluar dari sini gitu. Nah, kalau Nggak- itu terjadi terus dikeluarin, lu bisa tuntut apa? Iya. Tuh. Ya kan? Iya itu maksud gue. Iya. Tapi kan jadinya ruginya anak lu juga. Heeh. Nah, ketika ini terjadi kan sebenarnya yang rugi jadinya nama instansi sekolahnya. Betul. Guru-guru honorer yang lain yang tidak bersalah. Iya. Karena apa? Karena anak-anak yang lain jadi ikutan mogok ke sekolah. Betul. Lu buruh. Iya. Bego. Mogok. Bocah-bocahnya juga Lah. blon itu. Iya. Itu aja udah juga udah. Iya kan? Buat gue kayak nggak masuk di kepala gua. Betul. Iya. Tapi Karena iya sih. karena kenakalan wajar anak-anak. Heeh. Kekhilafan orang Orang juga wajar. Kalau kita bisa bilang wajar, tidak mewajarkan, tetap salah. Cari jalan tengah, Cari jalan tengah. mufakat, bertemu. Itu intinya mufakat dan bertemu. Dan ada orang tengah yang Iya. tidak jadinya gini, tidak jadi perdebatan, melihat situasinya ada di tengah. Iya. Jangan biarkan nanti tiba-tiba ada teori propaganda yang paling tai dari netizen tuh, pengalihan isu. Wah! Ada bocah digambar salah, ada bocah ngerokok salah. Terus lu bilang pengalihan isu, tai. Gue paling benci sama makhluk-makhluk. Bener kayak gak? gitu. Makhluk netizen. Ada teman gue. Makhluk goib kayak gitu banyak. Nanti Cuy, kita enggak, bahas tapi, deh. tapi kan aneh ya kalau misalnya bahas soal kayak gitu, ini pengalihan isu anjing jauh banget, Bos. Jauh banget, Sumpah. Pak. Bangsat itu. Ada teman gue Jauh kayak gitu. banget. Itu udah kayak lagu anjing. Cikini ke gondang dia jauh. Cikini ke gondang dia jauh banget. Jauh, jaraknya jauh. jauh. Ya, jadi gue pengen tahu nih ya dari teman-teman atau bapak-bapak gibah nih ya. Bapak-bapak gibah nih ya. Coba deh komen dah. Ya, komen dah. Gue pengen tahu. Bentar. Lu
sepakat gak sih atau lu tahu gak sih kejadian hal yang ini nih ya? Iya, iya, Atau lu iya, punya iya, cerita iya, juga iya. nih. Atau lu punya cerita juga yang bisa lu gibahin ya kan? Kita gibahin. Yang gibahin Karena itu akan jadi bahan bakar gibah gitu. Iya betul. Karena kenakalan remaja tuh atau enggak kenakalan waktu SMA itu wah kita sangat kangen itu. Sumpah dah. Pasti yang pengen kita ceritain terus-terus kan ya, ya kan? Iya, iya, iya. Soalnya Itu, Kit. wah itu hal-hal yang seru menurut kita. Seru Ya, dan tidak ada habisnya. betul. Pasti ada pro kontra, tapi balik lagi cari titik temunya. Iya, betul. Karena bapak-bapaknya memang bijak sekali. Gue pengennya ngegibah ya pokoknya. Ya jangan lupa komen ya guys. Oke. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Subscribe. Oke. Oke, thank you guys. Thank you. Bye.